Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Hewi Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Dan mari kita juga bersama-sama memuja dan memuji serta meminta, memohon untuk diberikan segala kelancaran dan kemudahan di setiap aktivitas kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari Trisula Sakti, pedoman hidup atau semboyan hidup, juga falsafah hidup daripada Satrio Piningit sebagai manusia percontohan, sebagai manusia pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Karena memang betul dan sangat sahih bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya, Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi ada 3 kategori falsafah, pedoman sebagai Trisula Sakti daripada Satrio Piningit dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang terkenal dalam bahasa Jawanya adalah 1. Glurug tanpa bolo. 2. Sugih tanpa bondo. Yang 3. Menang tanpa ngasorake. Ya, kita bedah satu persatu. Narasinya adalah bahwa glurug tanpa bolo adalah bahwa beliau kemana-mana tidak perlu membawa pengawal atau punggawa atau pasukan, atau mungkin sudah disterilkan dulu suatu wilayah tersebut karena Satrio Piningit mau hadir ke situ. Namun Satrio Piningit yang sesungguhnya tidak pernah membawa siapapun kecuali membawa dirinya dengan, yakni Sang Pencipta alam semesta yang selalu bersamanya di setiap hela nafas dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga Satrio Piningit ini memang betul kemana-mana itu tidak pernah membawa bala Kurawa atau bala tentara ataupun para pengawal serta ajudannya, itu tidak pernah. Karena Satrio Piningit itu selalu sendiri kemana-mana, solo karir untuk memenuhi sebuah namanya tugas-tugas mulia dari Sang Pencipta alam semesta ini, untuk memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah pengarahan, memberikan sebuah tausiah tentang kehidupan, yang mana untuk meluruskan insan-insan yang telah kacau, insan-insan yang telah sesat di dalam kehidupannya karena tergelincir oleh bujuk rayu namanya sesuatu yang menggelapkan dan membutakan mata hatinya tentang kebiaya duniawi ini. Sedangkan duniawi ini adalah penuh dengan namanya kedustaan, penuh dengan namanya tipu dayanya, dengan gemerlapnya, semua terbuai seolah-olah seperti di surga. Padahal sebaliknya, ketika manusia tidak tahu yang sesungguhnya dalam sebuah romantika sebuah kehidupan dan fenomena kehidupan yang dimana penuh segala dengan 1001 misteri yang mesti dilaluinya. Namun Satrio Piningit ini selalu memberikan sebuah arahan, sebuah kebenaran, bukan dari pembenaran yang salah, bukan. Tapi namun pembenaran dari kebenaran yang hakiki menjadi yang betul-betul sangat luar biasa untuk menjadikan diri sejatinya mengerti dan memahami tentang kebenaran yang betul-betul sahih dan hakiki tersebut, yakni tentang kebenaran sejati. Nah, yang kedua, lantas sugih tanpa bondo, maksudnya bahwa Satrio Piningit ini manusia yang kaya raya, tapi tidak pernah menampakkan kekayaannya yang berupa mungkin mobil mewah, jet mewah, atau mungkin rumah yang mewah, serta deposito di mana-mana. Namun bukan semacam itu, tapi kaya hatinya, hati nuraninya, kolbunya, wawasannya, serta ide-idenya sangat kaya raya. Inilah Satrio Piningit, manusia yang betul-betul untuk kita ikuti segala suri toladannya dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa namanya menilai bahwa
perspektif namanya dari Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul kaya raya, tidak ada bandingannya. Gitu loh. Sedangkan dalam sebuah tansil atau cerita-cerita nabi-nabi dulu, Nabi Sulaiman alaihi salam dikasih kekayaan daripada separuh dunia ini. Namun Satrio Piningit jauh lebih kaya dari namanya Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni seluruh kekayaan, seluruh ciptaan dari alam semesta ini diperuntukkan untuk Satrio Piningit. Sedangkan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, sebelum dilahirkannya Satrio Piningit, diciptakanlah dulu namanya alam semesta ini beserta isinya. Untuk siapa? Yakni untuk Satrio Piningit tersebut. Sehingga betul-betul bahwa Satrio Piningit ini kekayaannya tidak pernah ditampakkan, tidak pernah membawa kekayaannya. Dalam bahasa Jawa yaitu sugih tanpo bondo. Nah ini yang kita bahas ini adalah semacam itu. Yang ketiga yaitu bahwa Satrio Piningit ini menang tanpa ngalahake semboyannya itu. Yakni dalam bahasa Indonesianya adalah menang tapi tidak pernah yang dikalahkan itu merasa kalah. Nah, ilmu inilah yang sesuatu ilmu yang sangat luar biasa, sangat sangat luas sekali pada dasarnya, karena bahwa Satrio Piningit itu tidak pernah mempunyai musuh dan tidak pernah merasa mempunyai saingan dan tidak pernah untuk bertanding atau bertaruh untuk mendapatkan sesuatu nilai atau mungkin atau piala atau apa, itu tidak. Jadi Satrio Piningit itu betul-betul tidak pernah mempunyai pesaing, tidak pernah mempunyai namanya musuh, tidak pernah. Semuanya itu sama di mata hati nurani yang hakiki daripada Satrio Piningit ini, bahwa manusia pada kodratnya, pada hakikatnya adalah sama sebagai ciptaan daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada manusia yang namanya lebih istimewa atau apa. Itu sama saja seperti tersebut, bahwa manusia diciptakan sama pada hakikatnya sebagai hamba-hamba dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini tidak pernah merasa memenangkan sebuah apapun, sebuah daripada pertandingan ataupun daripada kejuaraan, tapi hidup selayaknya hidup. Nah, trisula atau trisakti daripada kesaktian, semboyan dan falsafah hidup daripada Satrio Piningit tersebut, yakni tadi yang kita wedar atau kita sudah paparkan daripada sebuah narasi-narasinya, yaitu ada 3. 1, peluru tanpa bolo. Jadi kemana-mana tidak pernah membawa ajudan atau teman atau bala tentara atau centeng atau tukang pukul. Yang kedua, sugih tanpa bondo. Jadi kaya cuman tidak pernah membawa kekayaannya dan tidak pernah menunjukkan sebuah kekayaannya, karena alam semesta ini diciptakan khusus untuk Satrio Piningit semata. Itu beserta kita sebagai umat dan hamba-hambanya daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, lantas yang ketiga adalah bahwa menang tanpa ngalahake. Jadi menang tapi tidak pernah yang dikalahkan itu merasa kalah. Itu sama. Yaitu karena apa? Satrio Piningit mengajarkan sebuah kualitas daripada kita beragama, daripada kita berkehidupan, bertata susila, yakni untuk apa? Untuk mencapai satu prestasi. Prestasi tertingginya adalah kesadaran. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.